warga negara. Karena goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada silakan bicara tapi jangan main fisik. Baru kali ini dia. Biasanya ngomong pinter dia, ini biasanya dia garang dan bermain kata-kata. Ini mati kutu guys. Nggak boleh tentu. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan baru dalam logika. Salut banget sama keberanian cewek yang kemarin berhasil melabrak Rocky Gerung langsung di depan matanya. Dan cewek itu mengatakan bahwa Rocky Gerung adalah pemecah belah bangsa. Dari sana kita jadi tahu bahwa Rocky Gerung itu kalau tidak di depan kamera atau di depan TV, aslinya ya begitu. Dia pelanga-plongo. Jangankan dia berani mengeluarkan kata-kata andalannya yaitu deungu, malah dia balik bersembunyi di belakang tubuh pengacaranya. Kalau dulu ada istilah kata no Rocky, no party, sekarang istilahnya diganti jadi no money, no Rocky. Karena Rocky hanya berbicara ketika dia dibayar. Siapa yang dorong? Biasa berhenti sih, apa didorong. Ada satu ini. kita nggak dorong, Anda cuma didorongkan. Jangan jadi pemimpin Rocky Gerung. Kurang ajar, goblok. Handphonenya basah kan di sini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Basah ya? Selamatin HP dulu aja. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan momen pengamat politik Rocky Gerung dilabrak wanita usai diperiksa di Mabes Polri. Saat itu Rocky Gerung yang baru diperiksa di Mabes Polri sendiri tampak merasa kaget dilabrak sang wanita hingga membuatnya memilih mundur untuk menghindari keributan. Dilansir dari akun Instagram @terang_media pada Kamis 7 September 2023. Dalam kesempatan itu, awalnya terlihat Rocky Gerung dan Haris Azhar baru saja keluar dari gedung Mabes Polri diiringi dengan beberapa pengawal. Namun tak disangka, seorang wanita berambut pendek dengan memakai kaos putih bertuliskan Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung mendekati sang pengamat politik dan mulai bersuara. Wanita tersebut awalnya menanyakan kabar Rocky Gerung dengan sangat baik. Akan tetapi tanpa diduga sang wanita langsung mencecar berbagai pertanyaan kepada Rocky Gerung. "Halo, apa kabar? Gimana pertanggungjawabannya?" kata sang perempuan sembari menyalami Rocky. Tak sampai di situ saja, sang wanita terlihat ikut mendorong Rocky Gerung, namun pengamat politik itu terlihat terus berjalan seolah tak mengindahkan. Haris Azhar yang mengetahui hal tersebut kemudian mengingatkan sang wanita untuk tak melakukan penyerangan fisik ke Rocky Gerung. Saat itu sang wanita terus bersuara dan mengkritik Rocky Gerung yang hanya dapat terdiam. Hingga akhirnya untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, rombongan Rocky Gerung akhirnya masuk ke dalam ruangan lagi dibantu pengamanan polisi.
Lebih jauh, sebelumnya diketahui bahwa Roky Gerung menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait kasus dugaan fitnah, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks terhadap Presiden Joko Widodo pada Rabu 6 September 2023. Roky Gerung sendiri diperiksa selama hampir 7 jam sejak pukul 10 hingga 16.48 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Roky didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar dan dicecar hampir sekitar 40 pertanyaan. Pengamat politik Roky Gerung tampak pucat dan lelah setelah diperiksa di Bareskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Rabu 6 September 2023. Di Bareskrim, Roky Gerung memberikan klarifikasinya tentang dugaan kasus penyebaran hoaks atau berita bohong. Menurut Roky Gerung, dia dicecar dengan 40 pertanyaan. Pemeriksaan terhadap dia belum selesai. 40 pertanyaan, ya seputar kasus itu, kata Roky Gerung pada awak media setelah diperiksa. Dia akan kembali mendatangi Bareskrim hari Rabu pekan depan. Rabu depan dilanjutkan karena 40 kayaknya masih kurang, kata dia. Saya bakal hadir karena saya mesti menjawab. Sementara itu, Haris Azhar selaku kuasa hukum Roky mengatakan pertanyaan yang diajukan kepada kliennya itu berkaitan dengan kapasitas dan alasan dibalik argumentasi Roky. Roky belum ditanya tentang dugaan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo dengan kata-kata makian. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan dibalik argumentasi yang belum ke soal bajingan. Tolol, itu belum, kata Haris. Masih menuju ke sana. Tetapi tadi sebelum ke sana pun, Pak Roky sudah menjelaskan banyak hal terulang berulang. Argumentasi yang akan nanti sampai ke soal bajingan. Tolol, katanya. Roky yang mengenakan kemeja biru tampak datang sendirian ke Bareskrim. Dia juga terlihat membawa ransel berwarna abu-abu. Dia tampak menari sebelum diwawancara wartawan dan masuk ke ruang pemeriksaan. Roky enggan menanggapi lebih jauh tentang kasus yang kini menjeratnya. Sebelumnya, Roky dilaporkan karena pernyataannya yang dianggap oleh sejumlah orang memuat unsur kebencian berbasis sara dan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Roky heran dengan laporan itu. Padahal, kata Roky, Jokowi menganggap hal itu hanya perkara kecil. Tanya pihak lain kenapa persoalin. Ngapain gue yang jawab, kata Roky pada 6 September 2023 ketika ditemui dikutip dari kompas.com. Itu sudah dari sebulan lalu masalah itu. Kan saya nggak ada apa-apa dengan Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi, masalah kecil, kenapa dibawa ke markas besar Polri? Gak apa-apalah, ntar tunggu aja habis selesai, kata dia sambil tertawa. Kata Roky, dia awalnya diundang untuk memberikan klarifikasi pada hari Senin, 4 September 2023. Akan tetapi, dia tidak bisa memenuhi undangan itu lantaran harus mengejar di Sukabumi, Jawa Barat. Saya masih ditunda, mestinya kemarin Senin, tapi saya masih kuliah di pesantren di Sukabumi, jadi nggak mungkin dibatalin. Saya minta tolong Bareskrim untuk tunda hari ini, katanya. Undangan klarifikasi dari Bareskrim itu adalah tindak lanjut dari puluhan laporan terhadap Roky. Sudah ada 26 laporan diterima yang di tingkat Bareskrim ataupun Polda. Kasus itu kemudian ditangani oleh Bareskrim dan kini berada dalam tahap penyelidikan. Bareskrim sudah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli dalam kasus itu.